Battle Through the Heavens Chapter 12, menjauh dari dia. Melihat pemuda tampan yang senang, alis ramping Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda yang tampan tetapi pucat itu segera menjadi cemas dan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Diblokir oleh pemuda itu, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan cantiknya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sun Er ditatap oleh murid-murid yang seperti tetesan air dan terlepas dari kenyataan bahwa ia terbiasa menggoda wanita cantik, napasnya menjadi agak tergesa-gesa. Lidahnya yang pintar telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Tuan Muda Jia Laiao, jika tidak ada yang mendesak, silakan keluar. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak rata ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suara lembut dan mudanya membuat wajah pucat pemuda itu memerah dengan warna merah. Hehe, Nona Sun Er. Apakah Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Aku cukup bebas sekarang, jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama? Mengambil napas dalam-dalam di benaknya, senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyum ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil mendaratkannya di beberapa gadis. Tuan Muda Jia Laiao. Aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kamu minggir? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, ujung mulut Jia Laiao berkedut tetapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu warna emas biru muda dan terbuat dari biru emas. Dari gelang tergantung inti monster hijau seperti bola yang dihaluskan. Hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya pada gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang rumit ini harganya sangat mahal. Hehe, karena Nona Sun Er memiliki sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jia Laiao tidak akan menghalangi kamu lagi. Jiao Laiao dengan erat memegang gelang itu dan tersenyum, ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasar, meskipun itu tidak terlalu mahal. Ia memiliki inti rakasa atribut kayu tingkat 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Doqi. Karena Nona Sun Er belum menjadi Douze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil dariku, jadi tolong jangan menolaknya. Lagi pula, aku akan kehilangan muka di depan bawahanku. Pada akhirnya, Jia Laiao dengan sengaja menurunkan suaranya dan bawahan di sekitarnya, seolah itu adalah sandiwara, menyeringai karena isyarat. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, pandangannya jatuh ke inti rakasa hijau di gelang dan ingat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti rakasa atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan wajahnya yang tenang sedikit santai. Melihat wajah santai Sun Er, hati Jia Laiao berdebar dengan gembira dan dengan cepat mendorong Wood Atribute Bracelet ke depan. Nona Sun Er, tidak perlu sopan. Klan Jia Lai dan klan Xiao keduanya berada di 3 klan teratas Wutan City, sehingga bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Saya akan mengambil gelang dan menghapus inti monster dan memberikannya kepada Xiao Yan GG. Adapun gelang, ketika dia tidak memperhatikannya aku akan membuangnya. Dengan pikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu lagi dan mengulurkan tangannya, akan mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya untuk mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya dicengkeram, Sun Er berhenti kaget sebelum memiliki Doqi di tubuhnya yang mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi tepat ketika tangannya hendak lepas dari genggaman, seorang pria muda Huff membuatnya patuh berhenti berjuang. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Mengernyit pada Sun Er, dalam pikirannya, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri. Kemudian dia mendongak dan berkata, Tuan Muda Jia Laiao, pikiranmu diterima dengan ramah oleh Sun Er, tetapi untuk hadiah itu, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat suasana yang hancur, sedikit kemarahan melintas di mata Jia Laiao. Tetapi, di depan Sun Er, dia mencoba menjaga udara sopan dan tersenyum dengan nyaring, Tuan Muda Xiao Yan, saya melihat bahwa Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan sehingga saya ingin sedikit membantunya. Apakah Anda tidak ingin membiarkannya memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Menghela nafas tanpa daya,
Xiao Yan melirik gelang Wood atribute di tangan Jia Laiao dan mengeluarkan gelang hijau lain dan dengan sedikit frustrasi, bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Ini dia, jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada makan siang gratis. Orang-orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan penampilan polos Anda mungkin telah dijual oleh seseorang dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang jelas diarahkan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang material, tidak bisa lebih mahal dari 5 koin emas. Sementara itu, Wood atribute bracelet miliknya, yang memiliki inti monster asli, berharga sekitar 1000 plus koin emas. Kedua gelang itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiao Yan memberikan gelang yang begitu buruk kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiao Yan. Xiao Yan, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki posisi tinggi di klanmu, tapi mengapa kamu memberikan hal yang menyedihkan kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiao Yan menatap gadis muda yang sedang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, apakah kamu mau atau tidak? Jika tidak, saya akan membuangnya, itu hanya 2-3 koin emas. Haha, mendengar kata-kata Xiao Yan, Jia Laiao tidak hanya mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiao Yan dengan nada mengejek. Tapi tawa humoris itu tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada setiap orang ada wajah tertegun yang meriah. Sun Er yang terpana, dengan cepat menanggapi kata-kata Xiao Yan. Kedua tangannya hampir secara naluriah meraih dan menyambar gelang itu di tangan Xiao Yan. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er menyadari apa yang telah ia lakukan, mungkin ia telah bertindak agak terlalu tidak sabar. Rona merah memerah muncul di wajahnya yang lembut tetapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan ramah mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangannya yang putih. Mengangkat kepalanya dan memberikan senyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiao Yan GG. Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup akrab dengan Xiao Yan. Di wajahnya tampak cemburu dan dia berkata, hehe, saya tidak menyadari bahwa pilihan Nona Sun Er begitu unik. Saya kira saya telah salah. Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia anehnya berpikir, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa yang mengira bahwa dia akan berhasil mengompres siklon Douki-nya? Tapi, untuk menjadi Douje pada usia 21, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai sejak awal tidak memiliki hubungan yang baik, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Sambil mengelus hidungnya, Xiao Yan dengan ringan berkata, Tuan Muda Jia Liao, kebiasaan main perempuanmu diketahui oleh seluruh kota hutan. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan menggoda Anda sehingga mudah-mudahan Anda bisa mengejar gadis-gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia. Setelah berbicara dengan Jia Laiao, Xiao Yan mengabaikan Jia Laiao yang berwajah hijau dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk secara sombong berbicara dengan Sun Er. Baik, mata lincah Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dilihatnya beberapa kali, sementara Xiao Yan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiao Yan menyuruhnya menjauh dari Jia Laiao, dia hanya akan menjauh darinya. Pilihan itu tidak sulit untuk Sun Er.